Halo, ya kita ketemu lagi di channel saya, di Octavian Rama. Masih tetap dengan konsep yang sama. Hari ini kita akan bincang-bincang atau ngobrol santai dengan alumni Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Tapi yang berbeda kali ini kita akan ngobrol dengan alumni yang juga merupakan angkatan pertama dari program studi S1 Teknik Kimia. Ya, angkatan 2011. Ya. Jadi sudah hadir bersama saya ini salah satu alumni dari angkatan 2011 yang namanya cukup panjang nih. Saya harus mengejar takut salah nama nih ya. Agak panjang, saya lihat pesan WhatsApp-nya dulu. Jadi sudah hadir bersama saya yaitu Alfonsina Abad Amelenan Torim Tubun. Saya Mantap, selama betul kuliah Pak. dan ketemu itu tidak pernah memanggil nama lengkapnya. Jadi saya lebih akrab memanggil dengan nama Ellen gitu ya. Iya. Saat ini Ellen itu sedang berada di Eropa. Nah, bagaimana nanti cerita Ellen bisa sampai ke Eropa itu nanti kita akan bicara di sesi yang lain karena hari ini di sesi kali ini kita akan ngobrol dengan Ellen tentang karir dari Ellen yang sedang dijalani oleh Ellen saat ini. Oke. Jadi di sebelah saya nih ya, sudah sebelah saya secara virtual karena memang sedang COVID. Kalau tidak COVID saya akan kunjungi dia ke ini ya, ke Eropa. Oke, Ya, jadi betul. Ellen apa kabar? Baik Pak, luar biasa. Terima kasih ya sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya di Eropa. Sedang S3 jadi Ellen ini. Nanti kita akan ceritalah banyak panjang lebar tentang bagaimana dia bisa S3 di Eropa ya. Jadi ya Ellen ini merupakan angkatan pertama. Nah, gimana dulu perasaannya Ellen menjadi angkatan pertama di jurusan Teknik Kimia FTUB? Tahu dari mana gitu? Di UB itu akan ada program studi baru. Waktu itu masih berada di minat ya, merupakan bidang minat ya waktu itu. Nah, itu gimana? Iya Kalau Pak. bisa diceritakan gitu perasaannya jadi angkatan pertama, terus kemudian tahu dari mana informasi kalau ada teknik kimia di UB. Kalau yang tahu dari mana informasi teknik kimia UB, jadi ceritanya dulu setelah lulus SMA, saya ikut tes SBMPTN Pak. Hmm. Nah, sebelum melakukan pendaftaran SBMPTN, ada 2 pilihan jurusan yang harus kita isi. Nah, saat itulah saya baru tahu kalau ada jurusan teknik kimia di Universitas Brawijaya. Dan jujur, waktu itu saya nggak tahu kalau jurusan teknik kimia di Universitas Brawijaya itu baru pertama kali didirikan. Gitu, Pak. Jadi kalau ditanya perasaannya sebagai angkatan pertama, antara itu lebih ke apa ya Pak? Lebih ke kita angkatan pertama kita harus menunjukkan kalau kita bisa kayak gitu Pak. Jadi kita nggak bisa kalah sama yang universitas-universitas lain, kita jadi pionir dan kita bisa gitu. Kalau satu angkatan kita semua punya mentality seperti itu. Ya, sudah dibangun di angkatannya sendiri mental seperti itu ya, harus bisa meskipun kita angkatan pertama, istilah orang Iya. Jawa itu istilahnya babat alas gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, Betul sekali. ya sekarang mungkin teknik kimia juga sudah berkembang, alhamdulillah ya. Kita punya beberapa fasilitas yang lainnya. Jadi kalau memang ingin tahu informasi terkini tentang teknik kimia, UB, teknik kimia UB itu punya website. Nanti saya akan tunjukkan websitenya di halaman ini ya. Nah, jadi bisa tahu secara berapa jumlah dosennya dan fasilitas-fasilitasnya. Saya ini juga ketemu Ellen di tahun 2013 ya, karena saya baru masuk di UB juga 2013. Nah, Ellen Iya, waktu Pak. itu mungkin ini kita sedikit flashback aja di waktu kuliah. Mungkin punya cerita atau Ellen merasa semester berapa nih yang paling challenging gitu, yang paling menantang buat Ellen selama masa kuliah? Kalau ditanya semester yang paling menantang itu menurut saya semester 6, Pak.
Karena waktu semester 6 berarti Pak Rama sudah di situ ya Pak ya? Sudah ya. Ya sudah. Jadi waktu itu karena saya habiskan jatah 24 SKS saya, dan saya ambil mata kuliah, dan yang mata kuliah yang saya ambil waktu itu adalah teknologi, tugas perancangan pabrik kimia sama praktikum OTK. Nah, di mana keduanya itu memerlukan banyak sekali waktu, energi, usaha untuk menyelesaikannya dalam 1 semester. Gitu Pak. Jadi yang paling challenging itu di semester 6 karena ada ya. TPPK tadi itu Pak. Dan harus 1 semester. Gitu, dulu tapi ini. untungnya kenapa Pak? Nggak, ya dilanjutkan. Tapi untungnya waktu itu kan pas TPPK sebelum ke semester 6, saya ikutan lomba yang ICEC sama Susi sama Roma. Dan pembimbingnya waktu itu juga Pak Rama. Jadi Pak Rama waktu itu terima kasih sekali Pak membantu. Plan design competition ya di ITB ya waktu itu ya. Iya, walaupun menurut kami masih belum sempurna, tapi kami coba lah. Pokoknya coba. Gitu Pak. Meskipun ini ya, tapi meskipun fasilitas terbatas, tapi semangat dari Ellen dan juga angkatan 2011 ini cukup luar biasa. Waktu itu bisa mau bersaing ke ini ya, mau bersaing ke ITB, lomba plan design, dan juga saya di angkatannya Ellen ini temennya juga ada yang pernah ikut lomba ya, lomba Chemicar namanya ya, bisa sampai ke iya Pak. sampai Malaysia ya. Juara 1 di Malaysia, juara 2 di iya. Australia kalau nggak salah ya. Bahkan dulu sempat ada juga yang pertukaran pelajar sampai ke Hiroshima University kalau nggak salah ya, di Jepang ya. Waktu itu ya. Aulia itu. Iya, Aulia. Kalau Chemicalnya Dobita dan kawan-kawan. Oke, jadi ya meskipun baru tapi angkatannya Ellen ini cukup luar biasa sih kalau saya bilang. Cukup luar biasa semangatnya. Terima kasih juga sudah membawa nama Tekim di tingkat internasional. Nah, sekarang kita bicara tentang karir, itu tentang kuliah. Nah, saat ini kalau boleh tahu, Ellen ini sekarang posisinya di mana? Posisinya di kerja sebagai apa dan juga di institusi apa gitu. Bisa diceritakan. Kalau saat ini saya ditugaskan di Kalimantan Timur, di Balikpapan, di Institut Teknologi Kalimantan sebagai dosen tetap non-PNS. Jadi kalau boleh cerita, Institut Teknologi Kalimantan atau singkatannya ITK itu merupakan salah satu dari 4 institut negeri di Indonesia yang baru didirikan waktu itu tahun 2014. Itu sebagai upaya penyetaraan pendidikan di luar Pulau Jawa oleh pemerintah Indonesia. Jadi selain ITB sama ITS yang kita kenal di Pulau Jawa, pemerintah Indonesia juga membuka 2 institut negeri baru di Indonesia, yaitu ITK di Kalimantan, satunya di Institut Teknologi Sumatera di Sumatera, namanya ITERA singkatnya. ITERA ya, di Lampung kalau nggak salah itunya. Iya, di Lampung. Di Lampung. Kalau ITK di Balikpapan ya, Kalimantan Timur ya. Kalau ITK ya di Balikpapan, Pak. ITERA di Lampung. Nah, saya penasaran nih. Karena gini kan, lulusan teknik kimia itu kebanyakan, nggak semuanya ya, kebanyakan pasti incerannya adalah di oil and gas industry atau petrochemical industry. Nah, Ellen ini sendiri ingin memilih jadi seorang dosen. Mungkin agak sedikit personal mungkin ya. Apa motivasi dari Ellen sendiri? Atau ingin mengikuti jejak saya? Jangan-jangan. Bisa jadi, Pak. Pertanyaannya menarik, Pak. Jadi,
Ceritanya dulu pas saya kuliah itu saya juga kerja part time buat jadi private tutor, buat ngajar di kelas juga sama buat anak-anak SMP, SMA. Lalu jadi tutor juga pernah satu kali waktu itu buat persiapan UAS, buat transfer fenomena, buat di jurusan dan jadi asisten praktikum juga. Jadi dengan berbagai pengalaman tersebut pas ngajar jadi dosen untuk pertama kalinya itu udah nggak kagok, Pak. Jadi masih bisa menghandle kelas lah. Tapi perlu persiapan juga materi. Karena S2 saya waktu itu teknik kimia dan material. Dan presentasinya itu lebih ke teknik material dibanding teknik kimia. Jadi perlu mengingat kembali baru bisa ngajar. Nah, untuk pengalaman pertama kali ngajar sebagai dosen di depan kelas itu agak nervous. Karena juga gitu masih kok. Pak Rama juga gitu ya, Pak? Karena masih banyak yang ngira saya mahasiswa, termasuk rekan-rekan dosen juga. Tapi untungnya di TK banyak dosen-dosen muda, jadi mahasiswanya memperlakukan dosen bukan seperti temannya sendiri, tapi lebih respect untuk menghargai dosennya, kayak gitu, Pak. Nah, ini pengalaman unik karena salah satu alumni kita dari Tekim UB akhirnya ada yang menjadi seorang dosen ya. Jadi, karena ya, ada juga Inggit, Pak. Iya, dari angkatannya Ellen juga ya. Jadi ada 2 orang ya. alumni teknik kimia UB yang saat ini berkarir menjadi seorang dosen. Sayangnya tidak di UB, tapi nggak apa-apa lah. Nggak masalah, karena nanti kita tetap akan, akhirnya sekarang saya dan Ellen ini sudah tidak lagi menjadi dosen dan mahasiswa, tapi sekarang menjadi kolega. Nanti mungkin kita penelitian bareng atau seperti apa ya nanti. Kolaborasi ya, Pak. Ada yang jadi dosen. Nah, tadi sempat diceritakan kalau Ellen juga melanjutkan studi S2 ya. Iya, Pak. Studi S2 di waktu itu di National Central University di Taiwan. Ini ya, alumni Tekim UB yang baru pun waktu itu Ellen lulus tahun 2015 ya, waktu itu lulus. Akreditasi kita juga masih B, ternyata bisa menembus ke Taiwan. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh Ellen, gimana ceritanya kita jurusan yang baru, prodi yang baru bisa diterima, bisa menembus di salah satu kampus. Kalau nggak salah, saya baca itu NCU juga salah satu top 10 kampus di Taiwan gitu. Mungkin bisa diceritakan Ellen, pengalamannya bisa menembus itu NCU. Jadi kalau waktu itu saya beruntung sih Pak, kalau bukan karena peran dari jurusan teknik kimia UB untuk mengadakan kerjasama internasional. Waktu itu Prof. Chandra datang ke Taiwan juga, internasional dengan beberapa universitas di Taiwan, terutama di National Central University. Kalau bukan karena hal tersebut, mungkin saya nggak bisa kuliah S2 di NCU Taiwan dengan full scholarship gitu Pak. Jadi ini ya dulu ya, saya mungkin cerita sedikit juga. Tekim UB juga punya hubungan yang baik dengan NCU ya, membangun hubungan yang baik dengan NCU Taiwan. Jadi buat mahasiswa S1 yang saat ini masih studi S1 di Tekim UB, punya kesempatan yang terbuka lebar seperti Mbak Ellen ini ya. Seperti Ellen untuk bisa melanjutkan studinya ke NCU Taiwan. Nah, ketika waktu ini sekolah, waktu melanjutkan studi S2 sebenarnya hal-hal apa yang harus diperlukan? Mungkin ya selain prestasi akademik tentunya ya, mungkin hal-hal yang harus dipersiapkan atau diperlukan oleh mahasiswa S1 yang mau melanjutkan studi S2 gitu, seperti apa ya? Kalau menurut saya persiapan nomor 1 itu persiapan mental, Pak. Karena betul Pak, terutama kalau misalnya kita pergi ke luar negeri, harus mentalnya benar-benar tahan banting. Tahan banting di sini itu maksudnya kita harus bisa cepat adaptasi dengan beda bahasa, beda budaya, beda model kerja sama mereka juga, terutama beda makanan. Ini momok tersendiri buat orang Indonesia di luar negeri. Ya Pak, karena itu persiapan pertama yaitu persiapan nomor 1, persiapan mental. Mental ya. Nah, terus yang kedua itu persiapan bahasa Inggris.
Jadi sebisa mungkin kita mulai persiapan bahasa Inggris itu sedini mungkin. Jadi logikanya kalau misalnya kita kuliah, komunikasinya kan dua arah. Untuk menyampaikan dan menerima informasi itu kan sangat penting dalam bahasa Inggris. Nah, kalau persiapan bahasa Inggrisnya kurang, apa yang disampaikan oleh dosen kita dan apa yang bakal kita pahami tentang apa yang dosen kita bicarakan itu bakal nggak seberapa kita paham gitu, Pak. Ya. Jadi pernah sekali waktu saya ambil kelas wajib buat lab saya, dan kelas ini dalam bahasa Chinese, dalam bahasa Mandarin. Nah, nggak paham sama sekali apa yang dibicarakan. Tapi untungnya dosen pengampu mata kuliah yang saya ambil ini lulusan Cambridge, dan beliau besar hati buat mengadakan kelasnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa Mandarin sama bahasa Inggris, supaya saya satu-satunya mahasiswa non-Taiwan bisa paham. Jadi luar biasa sekali dosen tersebut. Menarik ya, luar biasa ya, dia mau gitu ya memberikan dalam bahasa Inggris gitu. Iya, mungkin Pak Rama mungkin punya pengalamannya sama mungkin. Enggak sih, kalau saya dulu ngambilnya kelas bahasa Inggris semua. Enggak mau menantang diri sendiri untuk mengambil kelas Mandarin. No big no. Cuman kadang kalau lab meeting aja, kadang ada profesor saya kadang ngobrol dalam bahasa Cina dengan mahasiswa lokal, ngobrol dengan bahasa Mandarin, saya juga nggak paham. Nah, itu Alan, ya, itu sih, menarik Pak. Sekali ya S2 bisa S2 di Taiwan ya. Mungkin bisa cerita sedikit nggak apa pengalaman uniknya atau mungkin apa perbedaan mendasar, mungkin kultur, budaya atau cara kerja atau sistem pendidikan antara Taiwan dengan Indonesia yang pernah dirasakan oleh Ellen. Kalau ditanya perbedaan model pendidikannya Pak di Taiwan dengan Indonesia, kalau menurut saya sih model pendidikan di Taiwan dan di Indonesia tuh hampir sama. Maksudnya yang dari jenjang SD, SMP, SMA, durasinya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3, 4, 5, 6, 7 tergantung profesornya. Nah, tapi kalau ditanya perbandingan atau perbedaan kuliah antara S1 dan S2 di Taiwan dengan di Indonesia, mungkin Pak Rama juga bisa share pengalamannya sama kuliah di Taiwan. Kalau menurut saya model pendidikan di Taiwan itu terutama materinya lebih mengacu ke Amerika Serikat. Karena banyak dosen-dosen saya dulu itu lulusan dari Amerika Serikat dan juga dari US, Pak. Dan jurusan saya waktu itu punya sertifikat akreditasi dari akreditasi berstandar Amerika Serikat, tapi saya lupa namanya. Nah, update ya waktu itu. Update mungkin ya. Iya, update ya Pak ya. Ada itu namanya sertifikat, tapi saya lupa, maafkan Pak. Nah, terus ada juga kalau dari segi research, itu Taiwan itu menurut Science Citation Index, itu SCI itu merupakan ranking citasi paper di dunia. Itu yang mana Taiwan itu masuk 20 besar universitas yang risetnya banyak disitasi di kancah dunia. Dan kualitas paper yang dihasilkan banyak yang masuk kualitas jurnal teratas, yaitu Q1 karena fasilitas di Taiwan yang memadai. Jadi dulu kalau mengerjakan skripsi di S1 di Indonesia, kalau mau karakterisasi hasil, misal mau pakai GCMS, ASO XRG, kita harus pergi ke laboratorium sentral dan ada teknisinya sendiri. Dan teknisinya itu yang mengerjakan karakterisasinya, Pak. Nah, kalau di Taiwan, dari proses kita sintesis sampai karakterisasi, dari A sampai Z, kita semua sendiri yang ngerjain, tanpa teknisi. Nah, teknisi itu berperan hanya pada awal-awal saja ketika kita mulai belajar mengkarakterisasi dari instrumen tersebut, gitu, Pak. Menurut saya perbedaannya itu sih, Pak. Mungkin Pak Rama bisa menambahkan, mungkin, Pak. Ya, ini ya, kalau saya sih dari pengalaman saya mungkin kesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa dari negara-negara lain itu akan terbuka lebar. Itu mungkin salah satu pengalaman yang bisa saya share ketika saya juga sekolah S2 di Taiwan waktu itu. Juga apa ya, mungkin mindset kita akan sedikit berubah karena kita setiap hari bicaranya tentang paper, bicaranya tentang riset, ya itu kalau untuk S2 ya. Bahkan saya pun yang masih S2 tidak wajib publish pun, tidak wajib submit paper pun,
mindset kita itu akan berubah dengan sendirinya kok waktu itu. Jadi ya itu apa ya, juga international exposure-nya bisa kerasa lah ketika kita Iya, bersekolah, betul baik tidak sekali. hanya di Taiwan sih, kalau di luar negeri gitu. Ya. Hmm, Jadi itu punya ya untuk pandangannya lebih luas. ya, jadi untuk Ya. mahasiswa-mahasiswa S1 terutama dari Teknik Kimia UB, nggak usah takut untuk melanjutkan S2 karena kita juga punya kerjasama dengan NCU, bahkan sekarang juga pernah kita mengadakan 3-in-1 ya, program 3-in-1 dengan Gifu University dari Jepang. Kalau mau bisa juga melanjutkan ke Gifu University dari Jepang. Atau ini juga saya sedang mencoba untuk membangun networking dengan salah satu supervisor di sini ya di UK, yang mudah-mudahan bisa. Ya, Mantap, Pak. baik, ini terima kasih Helen. Apa ada pesan khusus untuk adik kelasnya atau mahasiswa S1 Teknik UB yang saat ini sedang kuliah, sedang berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya mungkin? Kalau pesannya untuk teman-teman mahasiswa, kalau sebisa mungkin sama kuliah, kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menambah pengalaman, terus menambah soft skills, hard skill. Karena soft skill itu kita dapat di luar dari jam kuliah. Dapat dari organisasi atau dari UKM ya Pak. Saya lupa, Ya. unit kegiatan mahasiswa. Dari UKM-UKM, seperti itu. Yang mana itu bisa menambah daya saing kita dalam mencari beasiswa atau bahkan daya saing dalam mencari pekerjaan. Jadi selama kuliah, sebisa mungkin dimaksimalkan menambah hal-hal tersebut, Pak. Oke, ya. Itu tadi pesan dari Ellen untuk adik-adik kelasnya, untuk mahasiswa S1 Teknik Kimia UB. Mudah-mudahan ini ya bisa bermanfaat dan juga bisa dilaksanakan ya pesan dari Ellen ini. Baik, terima kasih nih Ellen untuk waktunya. Setelah ini kita akan bicara lebih detail lagi tentang S3-nya Ellen ya. Jadi saya juga tertarik karena Ellen ini sudah bisa S3 menembus Eropa gitu ya, alumni Teknik UB pertama yang bisa menembus Eropa ya. Saya hanya baru nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye. Terima kasih, Ellen. Sama-sama, Pak.